Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Sinar, dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan turunan dan integral dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Sekolah 2 dan pembelajarannya. Sebelum kita masuk dalam penerapan, kita akan review dulu sedikit tentang pengertian turunan. Apakah teman-teman masih ingat apa sih turunan itu? Nah, saya akan menjelaskan. Turunan fungsi atau disebut juga diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, ada suatu fungsi sebelumnya, yakni fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 25. Nah, selanjutnya kita turunkan. Dia akan membentuk suatu fungsi baru, yaitu f aksen x sama dengan 2x kurang 8. Nah, inilah yang disebut dengan turunan fungsi. Nah, sebelumnya kita juga akan membahas sedikit tentang maksimum dan minimum, karena ini merupakan suatu pokok bahasan dalam penerapan turunan. Adapun definisi formal untuk menentukan nilai maksimum dan minimum adalah sebagai berikut. Andaikan S, daerah asal F memuat titik C, kita katakan bahwa pertama, FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Nah, jadi syarat FC di sini harus lebih besar daripada Fx ketika nilainya adalah maksimum. Kedua, Fc adalah nilai minimum. F pada S jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Jadi, Fc-nya harus kurang dari atau sama dengan Fx jika nilainya minimum. Dan terakhir, Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau minimum. Selanjutnya, kita langsung masuk pada contoh penerapan konsep turunan. Nah, seperti apa sih contohnya? Suatu hari, Pak Rudi ingin merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar terlihat lebih menarik. Tapi, Pak Rudi ragu apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian, Pak Rudi pergi menemui konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang Pak Rudi harapkan, yang menghitung biaya untuk material, ongkos tukang, dan lain-lain. Sehingga akhirnya, konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi di rumahnya. Rumus fungsinya yakni fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 25, di mana x ini diandaikan sebagai banyaknya tukang untuk memenuhi biaya minimum renovasi rumah Pak Rudi. Kemudian fx ini merupakan biaya minimum yang harus dipersiapkan untuk merenovasi rumah Pak Rudi. Fungsi fx tadi dalam jutaan rupiah. Selanjutnya, suatu fungsi mencapai minimum jika turunannya sama dengan 0. Lalu dilakukan perhitungan. Nah, dari fungsi yang diberikan oleh konsultan tadi, Pak Rudi menghitungnya, yakni fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x tambah 25. Turunannya yaitu f aksen x sama dengan 2x dikurang 8. Dari turunan ini kita sama dengankan dengan 0. Kan kita ingin mencari nilai minimumnya. Sehingga diperoleh 0 sama dengan 2x dikurang 8. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 8, sehingga menghasilkan 8 sama dengan 2x. Dan kemudian kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga x sama dengan 4. Jadi, Pak Rudi harus mempekerjakan 4 orang tukang bangunan untuk meminimumkan biaya renovasi. Tapi, Pak Rudi harus menghitung
kembali berapa biaya renovasi untuk 4 orang tukang bangunan biaya untuk mencapai nilai minimumnya, minimum pengeluaran yang harus dikeluarkan, di mana X ini sama dengan 4. Kita substitusi nilai X sama dengan 4 pada fungsi yang diberikan tadi, sehingga Fx sama dengan 4 kuadrat dikurang 8 kali 4 ditambah 25, sama dengan 16 dikurang 32 tambah 25, sama dengan minus 16 tambah 25, sama dengan 9. Sehingga dengan demikian Pak Rudi tahu ia harus menyiapkan uang 9 juta rupiah untuk merenovasi rumahnya. Jadi sekianlah penerapan turunan yang saya paparkan. Selanjutnya saya akan beralih pada integral. Nah, integral pada penerapan integral. Nah, sebelumnya kita mereview kembali sedikit tentang apa sih itu integral. Nah, integral adalah bentuk operasi matematika yang menjadi inverse atau kebalikan dari sebuah operasi turunan. Di dalam integral juga ada yang dimaksud dengan integral tak tentu dan integral tentu. Integral tentu ini adalah suatu integral yang dibatasi oleh suatu hasil tertentu, yang biasa disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Nah, kita dapat melihat contoh integral tak tentu. Integral tak tentu itu tidak mempunyai batas bawah dan batas atas, seperti yang teman-teman lihat. Selanjutnya, integral tentu itu mempunyai batas atas dan batas bawah. Contohnya itu batas bawahnya adalah A dan B adalah batas atasnya. Kita bisa melihat perbedaannya. Nah, kita akan membahas mengenai integral tentu. Nah, di dalam integral tentu, kita dapat digunakan untuk mendefinisikan volume benda putar dengan metode cakram. Untuk mencari volume benda putar dengan metode cakram dapat ditentukan dengan V sama dengan luas cakram kali tinggi cakram. Nah, rumus ini seperti untuk mencari volume tabung, di mana volume tabung diketahui V sama dengan VR kuadrat kali T. Sehingga kita analogikan R ini sebagai Fx dan T ini sebagai delta X. Nah, diperolehlah delta V sama dengan V kali Fx kuadrat dikali delta X. Kemudian kita integralkan. Integral dari fungsi sebelumnya, yaitu V sama dengan integral batas bawah A sampai batas atas B, V Fx kuadrat kali Dx. Nah, kita langsung masuk pada penerapannya. Bagaimana sih penerapan dari integral itu? Nah, suatu ketika kita ingin menghitung volume benda yang ada di rumah. Contoh saja panci. Diketahui diameternya adalah 16 cm dan tinggi panci tersebut adalah 20 cm. Ditanyakan volume benda tersebut. Maka pertama-tama kita harus mengibaratkannya dulu seperti delta V sama dengan V kali Fx kuadrat dikali delta X sama dengan V dikali 8 kuadrat kali delta X. 8 ini merupakan jari-jari yang sudah kita ibaratkan tadi sebagai X. Sehingga diperoleh 64 kali V kali delta X. Selanjutnya, untuk mencari volume benda putar digambarkan dengan sketsa sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihatnya dengan jelas gambar dari panci tersebut. Kemudian, kita langsung substitusikan saja pada rumusnya, yakni V sama dengan integral A sampai B, V kali Fx kuadrat dikali Dx sama dengan
integral 0 sampai 20 V kali 8 kuadrat dikali dx. Kita substitusi tadi nilai jari-jarinya yaitu 8. Kemudian integral 0 sampai 20 V kali 64 dikali dx. Karena 8 kali 8 adalah 64. Diperoleh 64x integral 0 sampai 20 V sama dengan 64 dikali 20 sama dengan 64 dikali 20 dikurang 64 dikali 0 kali V sama dengan 1280 V cm kubik. Jadi volume panci tersebut yaitu 1280 V cm kubik. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan atau jelaskan mengenai penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.